Halo Bu Grace, perkenalkan nama saya Felicia Kusnadi. Hari ini akan menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester hukum kepailitan. Untuk nomor 1, jadi solusi hukum penentuan prioritas di antara Bank Denver, Bank Bristol, dan Bank Carson itu dapat dilihat dari peringkat masing-masing hak tanggungan yang ditentukan menurut tanggal pendaftarannya kepada kantor pertanahan. Yang dimaksud dengan tanggal pendaftaran adalah tanggal buku tanah hak tanggungan. Sedangkan peringkat hak tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama itu ditentukan menurut tanggal pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang bersangkutan. Nah, ketika lebih dari satu hak tanggungan atas satu objek hak tanggungan dibuat pada tanggal yang sama, peringkat hak tanggungan tersebut jadi ditentukan oleh nomor urut akta pemberiannya. Hal ini dimungkinkan karena pembuatan beberapa akta pemberian hak tanggungan tersebut hanya dapat dilakukan oleh PPAT yang sama. Hal tersebut tentunya diatur dalam Pasal 5 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya, solusi penentuan hukum di antara Bank Denver, Bank Bristol, dan Bank Carson ini juga bisa berdasarkan prinsip pari passu pro rata parte, yang merupakan prinsip yang menentukan bahwa harta kekayaan itu merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya itu harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika antara kreditur yang ada menurut undang-undang itu harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya. Nah, prinsip ini pun berdasarkan pasal 1132 KUH Per. Selanjutnya, nomor 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar niat Bank Santiago unggul mengajukan permohonan pilot tersebut dapat berhasil adalah, jadi harus berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu di mana debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, itu dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kemudian juga harus terdapat pembuktian sederhana. Nah, jadi permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pilot yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 itu dipenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah adanya fakta 2 atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Nah, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pilot dan termohon pilot itu tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pilot. Selanjutnya juga, menurut pasal 3 ayat 5 UU Kepailitan, pengajuan permohonan pilot terhadap debitor yang merupakan badan hukum itu diajukan pada tempat kedudukan hukum yang sesuai dengan anggaran dasar badan hukum tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, seluruh harta debitor pilot disita secara umum untuk pembayaran utangnya. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa harta debitor pilot yang dapat dikecualikan dari harta pilot. Nah, yang dimaksudkan dari kalimat tersebut adalah pasti akan terdapat beberapa harta debitor yang dikecualikan agar terdapat pegangan bagi debitor untuk hal-hal krusial seperti dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, seperti untuk makan, dan juga lain-lainnya. Hal seperti itu dianggap sebagai pengampunan utang. Nah, berdasarkan pasal 21 UU nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan, kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pilot diucapkan. Namun, menurut pasal 22 UU Kepailitan, terdapat beberapa pengecualian yang dikecualikan dari harta pilot, seperti A. Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitor dan keluarga, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor beserta keluarganya. Yang dikecualikan juga B. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, yang sejauh yang telah ditentukan oleh hakim pengawas. Dan yang C, uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Jadi pada intinya, pengecualian pada pasal 22 tersebut itu dimaksudkan agar debitor masih bisa tetap menjalankan kehidupannya bersama dengan keluarganya walaupun debitor tersebut dipilotkan.
Selanjutnya untuk nomor 4. Jadi perbedaan antara kepailitan dibatalkan dan kepailitan dicabut adalah, jadi pada dasarnya dalam pasal 16 ayat 2 UU Kepailitan itu menyebutkan bahwa dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan itu tetap sah dan mengikat debitor. Nah, jadi kepailitan dibatalkan itu biasanya itu dinyatakan pailit terlebih dahulu, kemudian dibatalkan. Kepailitan dibatalkan itu ketika di putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitor pailit dibatalkan, sama putusan Mahkamah Agung melalui upaya hukum yang pertama, yaitu kasasi atau peninjauan kembali. Batal itu artinya statusnya sudah pailit dulu, kemudian baru dibatalkan kepailitannya. Tetapi eksekusi terhadap putusan tingkat pertama yang sudah dilakukan itu tidak bisa dimintakan kembali. Sedangkan konsekuensi hukum dari kepailitan dibatalkan menurut pasal 17 ayat 2, 3, dan 5 UU Kepailitan adalah majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit itu menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Nah, jadi biaya yang dimaksud tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim. Dan juga dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi itu gugur demi hukum. Selanjutnya, kepailitan dicabut itu diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU Kepailitan yang berbunyi, dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. Nah, jadi kepailitan dicabut itu biasanya statusnya sudah dinyatakan pailit terlebih dahulu, baru dicabut. Kepailitan dicabut itu bukan upaya hukum, tetapi dari hakim pengadilan negeri karena harta debitor itu tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Pada intinya, kepailitan dicabut itu dikarenakan hartanya itu tidak cukup atau sudah tidak punya uang lagi. Selanjutnya, menurut pasal 18 ayat 3, 4, 5, 6, dan 7, konsekuensi hukum dari kepailitan dicabut adalah majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Nah, jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator itu dibebankan kepada debitor. Jadi biaya dan imbalan jasa harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator tidak dapat diajukan upaya hukum, maka untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan kurator yang diketuai oleh hakim pengawas. Selanjutnya untuk nomor 5. Pada saat putusan pengadilan niaga menyatakan debitor pailit dengan segala akibat hukumnya, ternyata masih terdapat perkarawan prestasi di pengadilan negeri, di mana debitorlah yang mengajukannya. Jadi kelanjutan dari perkarawan prestasi tersebut adalah akan dilanjutkan atas permohonan tergugat harus ditangguhkan untuk memberi kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Yang dimaksudkan dengan mengambil alih perkara adalah pengalihan kedudukan kreditor sebagai tergugat dialihkan kepada kurator. Namun, jika kurator tidak mengindahkan atau menolak panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan. Dan jika hal ini tidak dimohonkan, maka perkara dapat diteruskan antara debitor dan tergugat di luar tanggungan harta pailit. Lalu tanpa mendapat panggilan, setiap waktu kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar debitor dikeluarkan dari perkara. Hal tersebut berdasarkan pasal 28 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian, ini artinya bahwa dapat diambil alih oleh kurator sebagai wakil orang yang digugat pailit atau tergugat wan prestasi di perkara sebelumnya bisa minta perkara dihentikan.
Jadi, exceptio non adim pleti contractus itu dapat dijadikan pembelaan bagi debitor yang dimohonkan pilot jika ia bisa membuktikan bahwa kreditornya itu sudah lalai duluan dan tidak berprestasi atau wan prestasi. Nah, jadi secara umum pada saat sidang pertama ada pembacaan permohonan pilot. Jika permohonan tersebut berasal dari kreditur, artinya debitur harus datang. Nah, hal ini pun layaknya seperti jalannya peradilan perdata. Ketika ada permohonan, maka perlu ada jawaban. Jadi istilahnya itu seperti permohonan itu tetap harus ada jawaban. Nah, biasanya debitor akan mengajukan exceptio non adim pleti contractus jika memang ia bisa membuktikan bahwa kreditornya itu sudah lalai atau wan prestasi. Jadi contohnya adalah ketika saya tidak membayar hutang karena dia duluan yang telah melakukan wan prestasi terhadap saya. Maka hal tersebut akan diletakkan dalam eksepsi jawaban. Yang biasanya yang mau diserang oleh debitor ketika diajuin exceptio non adim pleti contractus adalah pembuktian itu tidak dapat dengan pembuktian sederhana. Jadi dalam pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa pengadilan itu wajib mengabulkan jika pasal 2 ayat 1 dapat dibuktikan secara sederhana. Di sini berarti terdapat fakta tentang utangnya yang tidak dapat dibuktikan dengan sederhana, sehingga utangnya bukan hanya kasat mata seperti si A hutang kepada B, melainkan harus dibuktikan apakah benar si A berhutang kepada B atau B dulu yang tidak melaksanakan prestasinya sehingga A tidak mau bayar. Nah, itu menjadi tidak sederhana, maka hal tersebut biasanya yang mau diserang. Maka jika debitor menggunakan exceptio non adim pleti contractus dengan jawabannya adalah supaya agar pasal 8 ayat 4 itu gagal yang dimana tidak bisa dibuktikan secara sederhana. Pada dasarnya terdapat 3 macam kreditor, yakni kreditor konkuren, kreditor preferen, dan kreditor separatis. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kreditor preferen adalah kreditor yang didahulukan karena sifat piutangnya atau hak istimewa. Sedangkan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan. Dan yang terakhir, kreditor separatis adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan. Selanjutnya ada klasifikasi kreditor dalam kepailitan dapat dibenarkan karena terdapat 3 macam kreditor yang memang jenis utang dan jaminannya itu berbeda. Nah, sehingga memiliki perbedaan hak. Biasanya juga hal itu dikarenakan terdapat kreditor yang dimana diistimewakan haknya serta kedudukannya itu di mana kedudukannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya. Dalam hal ini yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi adalah kreditor preferen. Yang dimaksud dari kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak yang dimaksud dalam pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata. Hal yang tadi saya sampaikan itu didasarkan oleh pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UU Kepailitan. Pasal 60 ayat 2 tersebut berbunyi bahwa atas tuntutan kurator atau kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor pemegang hak, maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Berikut adalah jawaban UTS saya. Terima kasih, Bu Grace.